Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah tetap semangat dan terus belajar. Oke sahabat, kembali lagi nih dengan aku Ayu Citra Dewi. Dan dalam video ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan lagi nih seputar Bimba A, I, U, E, O. Nah, pertanyaan pertama itu adalah apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Oke, kita jawab dulu nih pertanyaan pertama. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu adalah ketentuan yang dapat dipahami tujuannya untuk menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini ada dua nih sahabat. Apa aja? Yang pertama itu adalah hak anak, dan kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Oke, kita bahas dulu nih mengenai dasar hukum hak anak. Nah, berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB itu kan terdapat 10 hak anak. Tetapi yang sejalan dengan Bimba A, I, U, E, O ini adalah hak bermain dan juga hak mendapatkan pendidikan. Kemudian ada lagi nih hak anak menurut UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana itu sejalan dengan 7 nilai dasar Bimba yang terdapat pada ayat kedua dan juga ayat kelima. Nah, gimana tuh bunyi ayat kedua dari 7 nilai dasar Bimba dan ayat kelima? Nah, di ayat kedua itu berbunyi bahwa anak itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Kemudian pada ayat kelima bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba itu adalah hak anak dan sekaligus kewajiban bagi orang dewasa. Nah, hak anak ini yang nantinya akan menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba, karena yang kita harus ketahui bahwa fitrah anak itu kan sebagai pembelajar. Nah, untuk menjadi pembelajar, maka kita harus bisa nih menumbuhkan minat belajarnya. Bagaimana cara menumbuhkan minat belajar? Ya dengan cara dibimbing minatnya. Nah, bagaimana membimbing minat belajar anaknya? Nah, dengan cara ataupun dengan proses yang pastinya harus menyenangkan bagi anak gitu. Dan yang perlu kita ketahui juga, ketika orang dewasa nih tidak memahami dan tidak menerapkan paradigma Bimba, maka hak-hak anak itu tidak akan terpenuhi, dan akibatnya itu orang dewasa akan merampas hak anak. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu dari teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, teori belajar dalam psikologi pendidikan ini itu digagas nih oleh Edward Lee Thorndike. Nah, bahwa di situ tuh ada hukum-hukum dasarnya nih, ada 3. Yang pertama itu ada the law of effect. The law of effect itu adalah ketika anak itu senang, maka anak itu akan mengulanginya lagi. Jadi ketika anak nih sudah senang dengan yang namanya belajar, maka pastinya anak itu dengan sendirinya akan mengulangi belajarnya gitu. Misalkan anak senang menulis, nah maka anak itu akan terus mengulangi nih, aku mau nulis gitu. Kemudian juga ada the law of exercise, yaitu berdampak mampu. Jadi ketika anak itu sudah senang, sudah mengulang-ulang, maka anak itu nantinya akan semakin mampu dan juga akan semakin siap. Kemudian yang ketiga ada the love of readiness. Nah, jadi
ketika anak itu sudah mampu, maka anak itu nantinya akan semakin terampil, semakin siap, dan juga akan semakin menyenangkan. Nah, ketika sudah menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan ini, maka minat anak itu akan semakin tumbuh, dan tumbuhnya itu akan semakin bergelora gitu untuk anak. Nah, itulah tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba. Oke sahabat, setelah kita nih memahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba, pertanyaan kedua ini mengenai apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar. Nah, kita pahami dari kata-katanya, yaitu bermain sambil belajar. Tentu saja berarti fokus utamanya itu adalah bermain. Nah, bermain yang seperti apa? Nah, bermain dengan memberikan permainan-permainan yang mengedukasi anak gitu. Permainan-permainan yang mengasah otak anak, seperti itu. Seperti yang sudah kita pelajari nih dalam modul-modul yang ada di Bimba A I O E O. Nah, tentu saja modul-modul Bimba A I O E O ini itu tuh merupakan modul-modul untuk anak itu bisa bermain sambil belajar gitu, dimana modul-modul yang diberikan itu sangat menarik dan sangat menyenangkan. Bisa kita lihat bahwa di modul-modul Bimba A I O E O itu kan sangat berwarna. Biasanya anak itu suka dengan hal-hal yang berwarna-warni gitu. Kemudian di dalamnya juga terdapat permainan-permainan nih yang menyenangkan, ada gambar-gambarnya gitu. Jadinya bisa melatih sensor anak nih secara halus. Seperti itu teman-teman. Jadi bermain sambil belajar itu yang difokuskan itu adalah bermainnya, tetapi bermainnya itu menggunakan permainan-permainan yang mengedukasi bagi anak. Seperti itu. Oke sahabat, nah kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, yaitu menjelaskan mengenai metode Bimba. Nah, dalam metode Bimba ini terdapat 3 metode, yaitu yang pertama adalah fun learning, yang kedua adalah small step system, dan yang ketiga adalah individual system. Nah, kemudian ada juga nih sahabat metode penunjangnya, yaitu variation skill. Oke, kita bahas nih ya satu-satu dulu. Yang pertama itu mengenai fun learning. Nah, fun learning itu adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi dalam proses belajar fun learning ini tidak boleh sedikit pun memaksakan anak gitu. Jadi anak itu harus dalam proses belajarnya itu harus merasa nyaman, merasa senang, dan merasa bahagia. Jadi tidak boleh sedikit pun ada perasaan terpaksa nih bagi anak gitu. Kemudian dalam fun learning ini juga motivator itu harus senantiasa nih sahabat memberikan pengalaman yang positif mengenai belajar, supaya anak itu akan semakin antusias, akan semakin tertarik, dan akan semakin bersemangat dalam belajar gitu sahabat. Kemudian ada juga nih metode small step system. Nah, small step system ini itu sendiri adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap nih sahabat. Nah, jadi kita tuh harus tahu sahabat kemauan dan kemampuan anak nih. Nah, jadi ketika kita sudah tahu kemampuan dan kemauan anak, maka ketika kita memberikan proses pembelajaran, kita tuh bisa lebih dekat lagi sama anak, dan kita bisa membuat anak itu semakin tertarik nih dalam proses belajarnya gitu. Nah, dalam semua step system itu juga kita harus senantiasa nih sahabat memberikan reward kepada anak, supaya anak itu bisa semakin bersemangat lagi dalam belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah individual system. Nah, individual system ini adalah proses belajar
yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar gitu. Jadi kita tuh harus memahami nih keadaan masing-masing anak nih sahabat. Nah, kita pahami kan bahwa anak itu kan sebagai subjek belajar. Tentu yang berperan aktif dalam bermain sambil belajar itu kan anak. Sedangkan motivator itu hanya memberikan motivasi dan juga apresiasi nih sahabat kepada anak. Gitu, sehingga anak itu akan semakin bersemangat dan akan semakin tertarik juga dalam proses pembelajaran, dalam proses bermain sambil belajar. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan metode penunjang nih sahabat, yaitu variation skill. Nah, variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator. Nah, kemampuan belajarnya itu apa aja? Ada terdiri dari beberapa aspek nih sahabat. Yang pertama itu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik gitu. Jadi kalau misalkan aspek kognitif itu biasanya bermain di logika, sedangkan kalau aspek afektif itu harus biasanya bermain di perasaan, sedangkan psikomotorik itu biasanya di fisik ya sahabat. Kemudian juga di dalam teori variation skill itu ada disebut dengan teori bandul. Nah, teori bandul ini tuh kegiatan utamanya itu adalah bermain baca-bacaan teman-teman. Nah, kenapa nih ada teori bandul? Nah, karena teori bandul itu adalah teori yang akan kembali ke tengah gitu. Jadi walaupun dia dimainkan, tetapi dia itu akan selalu kembali ke tengah. Jadi karena di dalam teori bandul ini kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan, jadi yang harus diutamakan adalah atau yang harus paling banyak kegiatannya itu adalah bermain baca-bacaannya nih sahabat. Nah, itulah metode-metode yang ada dalam Bimba. Nah sahabat, kita sudah masuk nih di pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat mengenai tentang jelaskan hubungan antara fun learning dengan kebahagiaan. Nah, tentu saja ya sahabat bahwa ada hubungan antara fun learning dengan kebahagiaan. Nah, apa tuh hubungannya? Ya jelas, kita bisa lihat bahwa fun learning itu kan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Nah, jadi ketika anak itu belajar dengan menggunakan fun learning, dengan menggunakan proses yang sepenuhnya menyenangkan, maka kan anak itu akan tumbuh minat belajarnya nih. Anak itu akan dengan sendirinya senang dengan yang namanya belajar. Nah, ketika anak itu sudah tumbuh minat dan sudah merasa senang, maka di dalam diri anak itu akan muncul yang namanya kebahagiaan. Jadi fun learning dan kebahagiaan itu memang erat kaitannya, sangat berhubungan, karena dengan fun learning proses belajarnya itu menyenangkan, sehingga anak itu akan muncul kebahagiaan. Seperti itu sahabat. Jadi benar-benar fun learning dan kebahagiaan itu sangat erat hubungannya. Oke sahabat, sekian video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Oke, terima kasih sahabat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.